Sedikit lagi Persib bisa juara lagi. Ini faktor yang bikin peluang Persib juara jadi sangat besar. Halo sobat bola sekalian, seperti yang kita semua tahu, baru aja Persib mendapatkan hasil sempurna di fase grup Piala Presiden 2026. Mereka berhasil mendapatkan 3 kemenangan tanpa kebobolan sedikit pun. Ini bikin mereka lolos ke semifinal Piala Presiden dengan sangat mulus dan cukup meyakinkan. Artinya sekarang Persib cuma butuh 2 kemenangan lagi untuk mereka bisa menambah koleksi trofi juara mereka. Walaupun ini hanya turnamen pramusim, tapi dengan langkah Persib yang udah sejauh ini, rasanya memang agak nanggung juga kalau kiprahnya di Piala Presiden gak dituntaskan sampai akhir secara maksimal. Karena kalau kita lihat probabilitas, faktanya Persib memang punya probabilitas yang cukup besar di antara klub lainnya untuk menuntaskan turnamen ini dengan gelar juara. Maka situasi ini jelas jadi tantangan bagi Persib yang semuanya ada di tangan Igor Tolić. Pertanyaannya sekarang, apakah Igor Tolić bakal berani untuk tampil maksimal di babak semifinal Piala Presiden? Selain itu apa faktor yang bikin Persib punya kans besar untuk jadi juara di turnamen ini? 2 hal tersebut bakal jadi fokus bahasan utama kita kali ini. Karena situasi ini sangat penting dan menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Oke, sebelum kita bahas terkait faktor yang bikin Persib punya kans besar untuk jadi juara, sekarang kita pahami dulu situasinya. Apakah situasi sekarang cukup ideal untuk Igor Tolić mengusahakan agar Persib bisa jadi juara? Jadi kalau kita pahami situasinya, sekarang Persib memang ada dalam kondisi yang cukup ideal. Mereka punya motivasi tinggi, ekspektasi para fans juga jelas naik. Dari yang tadinya mereka gak berekspektasi apa-apa di Piala Presiden, dari yang tadinya mereka cuma pengen lihat Persib main, tapi sekarang dengan Persib yang udah berhasil melangkah sejauh ini, dengan hasil positif yang mereka dapatkan, secara gak langsung ekspektasi tersebut memang naik. Dan kalau kita merujuk kepada statement dari Igor Tolić, sebelum Piala Presiden dimulai, dia pernah bilang bahwa dirinya bakal mengusahakan untuk memberikan performa terbaik. Dengan alasan dia merasa punya tanggung jawab besar. Tanggung jawab dalam hal apa? Tanggung jawab dalam hal untuk membuat bobotoh tidak kecewa. Karena menurutnya, dengan adanya ribuan bobotoh yang udah rela buat beli tiket, datang ke stadion, itu secara gak langsung jadi sebuah tanggung jawab yang memang membuat Igor Tolić gak boleh bikin para bobotoh yang udah rela hadir ini jadi kecewa. Jadi itu memang merupakan dasar utama yang bikin Igor Tolić berusaha untuk tetap memberikan performa terbaik walaupun pemain yang dimainkan bukan komposisi terbaik. Dalam artian, Igor Tolić banyak melakukan rotasi, banyak memainkan pemain muda, tapi cara untuk dia memainkan para pemain mudanya tetap dengan cara terbaik. Dan kalau kita lihat statement terbaru Igor Tolić, sebenarnya dia justru merasa dilema. Dia bingung harus senang atau sedih atas kelolosan Persib ke babak semifinal. Satu sisi, siapa sih yang gak senang klub yang dipimpinnya bisa melangkah jauh di turnamen yang diikutinya? Bisa punya kesempatan besar buat jadi juara. Tapi satu sisi lainnya, Igor Tolić juga merasa khawatir karena skuad yang dipimpinnya sekarang masih punya jadwal pertandingan pramusim yang sangat padat. Yang ini tentunya jadi PR besar untuk Igor Tolić mengatur rotasi skuadnya dengan baik. Karena ada risiko besar yang saat ini mengintai, yaitu faktor cedera. Itu jelas jadi ketakutan terbesar. Apalagi di laga terbaru, Persib juga baru aja mendapatkan kondisi yang gak mengenakan karena salah satu pemain andalan mereka, Berginho, harus mengalami cedera yang cukup parah. Tepatnya di area ankle. Per video ini dibuat, kita belum dapat informasi resmi terkait gimana kondisi cedera Berginho, tapi umumnya cedera ankle butuh waktu pemulihan sekitar 1-12 minggu. Tergantung tingkat keparahannya seperti apa. Artinya ini jadi situasi yang memang sangat mengkhawatirkan. Kelihatan banget juga wajah khawatir Igor Tolić ketika melihat Berginho cedera. Jelas ini jadi situasi yang benar-benar ditakuti dan sama sekali gak diinginkan. Maka dengan adanya peluang serta kondisi yang ada, seberapa mungkin untuk Igor Tolić membawa skuad Persib tampil maksimal demi mendapatkan gelar juara di Piala Presiden. Nah, ini yang harus kita pahami dengan seksama. Pada dasarnya, Igor Tolić tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa dia akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan untuk mendapatkan kemenangan.
Walaupun ada risiko yang mengintai, tapi itu gak jadi masalah besar. Dalam artian, itu memang jadi risiko, tapi risiko tersebut berusaha untuk ditekan agar risiko tersebut gak terjadi secara maksimal. Dan ini juga dipertegas oleh Igor Tolić dalam konferensi pers terbaru pasca lawan Tampines Rovers, bahwa dia memang akan tetap berusaha untuk mendapatkan kemenangan. Karena filosofi Igor Tolić ini memang kurang lebih sama dengan Bojan Hodak. Dia punya filosofi bahwa tujuan utama dari pertandingan sepak bola adalah menang. Gak peduli gimana caranya, gak peduli berapa skornya, yang terpenting hasilnya bisa berbuah kemenangan untuk tim yang dia pimpin. Artinya dengan situasi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan untuk Persib mengusahakan supaya bisa mendapatkan gelar juara di turnamen Piala Presiden itu memang nyata. Igor Tolić tetap berusaha untuk di babak semifinal nanti bisa mendapatkan kemenangan. Usahanya ada, tinggal sekarang kita lihat bagaimana kemungkinannya. Nah, kalau kita lihat kemungkinannya, seperti yang kita bilang di awal, bahwa Persib sebenarnya jadi klub yang punya peluang paling besar di antara klub lainnya untuk meraih gelar juara. Mau kita bandingin sama Arema FC, Persebaya, Port FC, bisa dibilang Persib punya keunggulan yang bikin peluang mereka sangat besar untuk jadi juara. Setidaknya ada 3 faktor yang bikin peluang juara tersebut jadi besar. Kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, yang paling sederhana dulu, yaitu Persib jadi klub yang mampu meraih hasil paling sempurna. Mungkin kelihatannya buat sebagian orang ini jadi hal yang sepele, tapi pada dasarnya ini jadi sesuatu yang berdampak besar untuk kans juara Persib. Dengan mereka yang di fase grup berhasil sapu bersih 3 laga dengan kemenangan, tanpa kebobolan 1 gol pun, plus selalu konsisten mencetak gol di setiap laganya, itu semua jadi faktor yang jadi modal terbesar untuk Persib bisa mendapatkan kemenangan di laga selanjutnya. Karena situasinya sekarang, skuad Persib ada dalam motivasi yang tinggi. Kepercayaan diri mereka juga cukup tinggi. Alhasil situasi tersebut bikin mereka jadi cukup ada di atas angin dalam menghadapi pertandingan semifinal nantinya. Walaupun kemenangan yang Persib dapatkan cuma 1-0, tapi itu gak jadi masalah. Dengan skor 1-0 itu juga nyatanya udah cukup buat Persib mendapatkan kemenangan. Di musim kemarin juga, kalian pasti masih ingat bahwa Persib sangat sering mendapatkan kemenangan tipis. Mereka cuma dapat kemenangan dengan selisih 1 gol. Cuma 1-0 di banyak pertandingan. Walaupun skor tersebut agak bikin para fans jengkel karena mereka gak banyak dihibur dengan permainan cantik di lapangan, tapi nyatanya skor tersebut yang justru pada akhirnya bisa membawa Persib untuk keluar sebagai juara. Kunci utamanya bukan di seberapa besar kemenangan bisa didapatkan, melainkan di seberapa kuat konsistensi tersebut mampu mereka pertahankan. Karena ini yang memang gak mudah menjaga konsistensi performa di setiap laga. Dan gua rasa dengan apa yang Igor Tolić tunjukkan dalam 3 pertandingan awalnya, rasanya dia memang punya kemampuan yang cukup baik untuk menjaga skuad Persib Bandung supaya tetap ada dalam jalur yang tepat untuk menjaga performanya agar tetap konsisten. Kemudian faktor yang kedua, yaitu faktor kualitas skuad. Harus diakui bahwa kualitas skuad yang dimiliki Persib saat ini memang ada di level yang lebih baik dibanding 7 peserta lainnya. Itu dibuktikan dengan market value yang mereka miliki. Walaupun market value ini gak bisa jadi patokan utama, tapi setidaknya itu jadi angka statistik yang menggambarkan kualitas skuad tersebut. Jadi kalau kita lihat, Persib memang jadi klub dengan market value termahal di Piala Presiden dengan nominal mencapai 164,60 miliar rupiah. Angka tersebut jadi yang paling tinggi dari beberapa pesaing terdekatnya kayak Persija Jakarta, Tampines Rovers, dan juga Port FC. Walaupun saat ini gak semua pemain terbaik yang mereka miliki bisa diturunkan, tapi situasi ini tetap jadi gambaran nyata bahwa Persib memang punya skuad yang mewah dan berkualitas. Bisa kita bayangkan, Persib yang cuma tampil dengan 60% kekuatannya aja udah sesulit ini untuk dikalahkan, apalagi kalau mereka tampil dengan full squad. Ditambah lagi, di babak semifinal nanti, pemain andalan mereka yaitu Mariano Peralta berpotensi untuk bisa diturunkan. Maka jika nantinya Peralta bisa bermain, tentu itu jadi jaminan bahwa kualitas yang Persib miliki bakal lebih kuat untuk nantinya bisa mendapatkan kemenangan. Kemudian yang ketiga, faktor main kandang. Ini sebenarnya jadi hal yang belum pasti bakal terwujud karena per video ini dibuat kita masih belum mendapat kepastian terkait venue pertandingan semifinal dan final nanti bakal dilaksanakan di mana. Tapi pada dasarnya potensi untuk pertandingan semifinal nanti
harusnya berpotensi besar untuk tetap dilaksanakan di Bandung. Karena Bandung ini merupakan salah satu tuan rumah Piala Presiden dan pihak panitia juga tentunya pengen tetap mendapatkan atmosfer pertandingan yang meriah. Maka jika nantinya pertandingan dilaksanakan di Bandung, otomatis itu jadi kekuatan lebih untuk Persib. Karena faktanya di musim kemarin, Persib gak pernah sekalipun mendapatkan kekalahan ketika bermain di kandang. Artinya dengan fakta tersebut, setidaknya itu jadi modal besar untuk Persib nantinya bisa tetap mendapatkan kemenangan. Yang kemenangan tersebut tentunya bakal berbuah gelar juara untuk mereka. Jadi memang sangat menarik buat kita lihat kiprah Persib di Piala Presiden ini. Tapi kalau menurut kalian, apakah Persib bisa keluar jadi juara? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!